Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Bikus Mawardani, NIM D 602-10200 dari kelompok 74. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pos praktikum statistika modul 2. Di sini, saya telah diberikan tentang data rekapitulasi data kuantitatif sebanyak 50 responden dengan pernyataan 1 sampai dengan 11. Nah, di sini langsung aja kita ada halaman rekapitulasi kuesioner, di mana di sini akan mencari total skor, rata-rata skor, kemudian di sini ada tabel terkait tingkat kepuasan. Dari sekarang langsung aja ke total skor, di mana cara mencari total skor adalah sama dengan sum dalam kurung pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 11, kita langsung aja di drag ini, kemudian di enter. Nah, untuk mencari total skor dari responden 2 sampai dengan 5, bisa langsung aja di drag pojok kanan bawah, diklik 2 kali. Kemudian lanjut ke rata skor, di mana rata skor cara mencarinya adalah sama dengan average, kemudian kurung, kemudian di sini langsung aja butir pernyataan 1 sampai dengan butir pernyataan 2. Kemudian di enter, kemudian bisa langsung di drag dengan cara yang sama, yaitu pojok kanan bawah diklik 2 kali. Kemudian di sini sudah langsung terisi semua ya, sampai responden ke 50 di sini. Untuk halaman R-tabel di sini ada tabel terkait uji dua arah. Nah, di sini kenapa kita menggunakan uji dua arah? Kita menggunakan uji dua arah karena kita masih belum tahu hipotesisnya itu akan arah mana, apakah ke positif atau ke negatif atau kedua-duanya. Maka kita harus menggunakan uji dua arah. Di kolom uji dua arah di sini ada tingkat signifikansi, ada N, ada DF, kemudian ada R min tabel, R tabel ya. Nah, untuk tingkat signifikansi adalah tingkat kesalahan yang dapat terjadi dari suatu penelitian. Nah, di sini cara mencarinya adalah 1 dikurangi 0,95, atau maksudnya adalah 1 dikurangi confidence level, derajat kepercayaan. Nah, di sini 0,95 digunakan karena kita pengolahan datanya ini masih menggunakan manual. Jadi menggunakan 0,95. Nah, maka di sini ketemu hasilnya 0,05. Kemudian N di sini maksudnya adalah jumlah responden yang kita sudah dapatkan, yaitu sebesar 50. Kemudian DF, ini adalah dari rumus ini, N dikurangi 2, jadi 48. Untuk R tabel sendiri, kita bisa langsung lihat aja ke dalam R tabel di sini, yang mana karena kita menggunakan uji dua arah, kemudian tingkat signifikansinya 0,05, maka kita bisa lihat tingkat signifikansi untuk uji dua arah dan 0,05 di sini. Nah, maka di kolom ini kita akan melihat nih, kolom ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk DF-nya sendiri kita akan melihat di kolom yang di baris 48. Nah, maka di sini kita lihat responden ke 48, kemudian di 0,05, maka hasilnya adalah 0,278. Di sini ada 0,278. Sudah ketemu R-tabel, halaman R-tabel sudah selesai, maka kita bisa langsung lanjut aja ke uji validitas. Di uji validitas di sini ada 2 tabel, yang mana tabel di sini adalah tabel hasil-hasil yang sebelumnya. Jadi, kita langsung aja nulisin di bagian variabel dan hasil perhitungan. Nah, N di sini kita menggunakan tadi ada 50 responden, DF-nya adalah N dikurangi 2, yaitu 48, kemudian confidence level-nya adalah 95 karena kita menggunakan pengolahan manual, kemudian alfanya atau tingkat signifikansinya adalah 0,05, kemudian T-tabel kita dapat menghitung dengan cara sama dengan T-inf dalam kurung probability. Nah, probability ini maksudnya adalah 0,05 atau tingkat signifikansinya, kemudian pembatas degree of freedom atau DF 48, kemudian bisa langsung di enter. Kemudian di sini ada R-tabel. R-tabelnya kita cara mencarinya adalah
T-tabel dibagikan dengan akar. Akar di sini menggunakan SQRT ya. Kemudian dibagikan dengan DF ditambah dengan T-tabel kuadrat. Dengan T-tabel kuadrat maka menggunakan tanda caret seperti ini. Kemudian bisa langsung di-enter aja. Kita langsung aja lanjut ke uji validitas. Di uji validitas di sini R-tabelnya bisa langsung dimasukin aja tadi 0,2787. Kemudian untuk mencari R hitung, kita membutuhkan data dari butir pernyataan 1 sampai dengan total skor ya teman-teman. Maka bisa langsung aja ngedrag seperti ini, kemudian sampai bawah, Ctrl Shift bawah, kemudian bisa di copy pastekan ke SPSS. Di bagian data view ya, kemudian langsung di paste. Nah, ketemu seperti ini ada var 1 sampai dengan 12, kemudian ada 1 sampai dengan 50. Di variable view di sini ada name, type, dan sebagainya. Nah, untuk di name sendiri nanti kita akan menggantikan dengan soal underscore 1. Kenapa kita menggunakan underscore? Karena di SPSS tidak tahu adanya spasi atau tidak mengenal spasi ya. Kemudian di sini ada measure. Measure fungsinya untuk menentukan tipe data, kemudian ada type, fungsinya untuk menentukan tipe variabel. Nah, tipe variabel yang digunakan di sini adalah numerik. Kemudian measure yang digunakan pada uji validitas di sini nanti kita akan menggunakan scale. Nah, di sini di uji validitas ini kenapa kita harus menggunakan uji validitas setelah melakukan R-tabel tadi? Karena untuk mengetahui kevalidan dari butir soal ya. Nah, karena di sini tadi saya sudah mencoba mengerjakan dari SPSS bagian ini, maka kita bisa langsung aja lihat. Nah, di sini saya sudah mengubah name dari soal 1 sampai dengan 11, dan pada baris ke-12 di sini saya ubah menjadi total score. Nah, measure-nya juga saya sudah ubah menjadi scale. Kemudian di sini ada data view. Langsung aja ke data view, kemudian kita analyze, kemudian kita colorate, bivariate, kita pilih bivariate, kemudian sudah saya pindahkan semua variabel 1 sampai dengan total score, kemudian person ini di checklist, to tail, flag signifikan juga di checklist, kemudian di OK. Kemudian hasilnya akan seperti ini outputnya. Nah, kita harus checklist 2 kali, kemudian akan didapatkan pivot tabel. Dengan pivot tabel di sini ada butir soal 1 sampai dengan butir soal 11, kemudian ada total score. Nah, di mana nih total score di sini? Pearson correlation ini kita copy pastekan di uji validitas, di halaman uji validitas. Nah, kita langsung lanjut aja ke uji validitas lagi. Tadi di uji validitas ini sudah saya pastekan di sini. Nah, kan kita akan menuliskan ya R hitung ini ke dalam R hitung di sini ya. Karena di sini masih satuannya masih belum sama seperti 0, sebagainya, maka diubah menjadi 0,359. Kemudian ini dipastekan, di copy, kemudian dipastekan di R hitung dengan paste transpose. Seperti ini, udah jadi ya. Kemudian kita lanjut ke menganalisis ya. Menganalisis di sini, setelah R hitung serta R tabel ini diketahui, maka kita bisa menganalisis keterangan di sini. Apakah data tersebut itu valid atau tidak. Nah, gimana caranya nih? Ketika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data dinyatakan valid. Sedangkan jika R hitung kurang dari R tabel, maka data tidak valid. Nah, untuk nomor butir soal pertama, R hitungnya lebih besar daripada R tabel ya, karena 0,359 lebih besar dari 0,287. Maka keterangannya dia akan valid, dan seterusnya. Sampai di nomor butir 5 di sini, R hitungnya ini 0,197, sedangkan R tabelnya 0,2787, maka keterangannya tidak valid. Nah, apakah benar nih keterangan ini tidak valid? Maka kita bisa lihat nih,
dari SPSS di sini pada kolom pivot tabel tadi, ketika sign to tell-nya ini di nomor butir soal 5 ini kan harusnya kurang dari 0,05, karena tadi derajat kepercayaannya itu adalah 0,05, maka sig-nya ini juga harus 0,05, di bawah 0,05, sedangkan untuk soal nomor 5 ini dia malah 0,173, maka ini lebih besar daripada 0,05, maka dia akan tidak valid seperti itu. Karena di sini juga sudah ada keterangannya, jika nilai sig ini kurang dari 0,05 dan Pearson correlation ini bernilai positif, maka item soal angka tersebut valid. Jika nilai sig to tail kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item soal angka tersebut akan tidak valid, dan jika sig to tail lebih besar dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Nah, tadi gimana? Tadi di sini kan sig-nya ini lebih besar dari 0,05 dan Pearson correlation-nya ini nilai positif, maka data tersebut bisa dinyatakan tidak valid ya. Jadi dari hasil analisis dari R tabel maupun R hitung, kemudian ada nilai sig to tail sama Pearson correlation-nya itu menyatakan tidak valid, maka data butir soal nomor 5 ini tidak valid. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ada data yang tidak valid? Jika ada item soal yang tidak valid, maka bisa menemukan beberapa solusi ya. Yang paling pertama ada mengulang dan mengganti dengan soal lain. Kedua itu mengulang angket dan dibagikan kepada responden lain tanpa harus mengganti soal. Untuk yang ketiga adalah tidak mengubah soal, tidak membagikan ulang. Namun item angket yang tidak valid itu bisa di drop out ya. Jadi nggak masuk ke dalam perhitungan, dengan catatan ya kalau misalnya item soal yang lain ini sudah menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti itu. Nah, karena ini udah bisa di drop out aja, bisa dihapus ya. Ini ya teman-teman udah saya hapus. Untuk selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas di sini nanti kita akan menghitung hasil perhitungan dari variabel alfa serta kita akan memberikan keterangan dari alfa ya. Nah, di sini kita akan membuka SPSS yang telah saya buat sebelumnya. Di sini ada data view serta variabel view. Nah, tadi karena uji validitas di soal nomor 5 dihapus, maka di data view di sini udah nggak ada soal nomor 5 ya. Dengan cara gimana? Dengan cara soal nomor 5 tadi di-clear. Nah, karena tadi sudah saya clear, maka hasilnya seperti ini pada data view. Kemudian kita beralih ke variabel view. Di variabel view di sini yang diubah adalah measure. Jadi yang tadinya adalah scale, sekarang diganti menjadi nominal. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Untuk di data view, kita pilih analysis, kemudian kita pilih scale, dan pilih reliability analysis. Di reliability analysis di sini kita bisa pencet statistik, kemudian kita bisa scale if item deleted, kemudian continue, serta klik OK. Nah, selanjutnya di sini adalah hasil output dari SPSS tadi, dari scale tadi, di mana ada tabel scale all variable, case processing summary, reliability statistik, dan sebagainya. Maka untuk yang pertama ini kita bisa langsung pindahkan ke Excel seperti ini. Nah, tadi karena sebelumnya kita tadi adalah menghitung alfa, nah di sini alfanya itu diketahui adalah 0,774 dari hasil SPSS ya. Dari hasil SPSS yang ini, Cronbach alpha. Jadi ketemunya 0,744, maka ditulis aja langsung di sini hasil perhitungan 0,774. Kemudian keterangannya adalah reliable karena alfa lebih besar daripada R tabel, yang mana tadi R tabelnya adalah 0,2787. Nah, kemudian di sini kita tadi udah copy pastekan case processing summary, yang mana hasilnya seperti ini, kemudian untuk analisisnya adalah
Output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong, dalam artian jawaban responden itu terisi semua, maka jumlah data adalah valid. Nah, untuk selanjutnya, di SPSS ini ada tabel reliability statistik, kemudian tadi udah di-copy pastekan ke dalam Excel, seperti ini, crown batch alpha, kemudian end of itemnya 10. Nah, dari analisisnya ini dihasilkan dari output di samping diketahui end of item atau butir pernyataan pada kuesioner ada 10 buah dengan crown batch alpha sebesar 0,774 karena nilai 0,774 lebih besar dari 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Untuk selanjutnya kita bisa membuka SPSS ini, kemudian bisa di copy paste, pindahkan ke Excel, dan dihasilkan analisis tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk 10 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai crown batch alpha untuk item pernyataan kuesioner. Nah, diketahui untuk ke-10 item pernyataan itu lebih besar dari 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut merupakan reliable. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, crown batch alpha if item deleted itu kan lebih besar dari 0,2787 semua ya. Jadi, data butir pernyataan ini adalah reliable atau konsisten. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait modul 2 praktikum statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.